Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Jember yang soleh dan soleha. Perkenalkan, nama saya Anggita Septi Aldila yang akan menjadi host dalam acara Ramadan Corner di minggu ketiga kita. Pada Ramadan Corner kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang cerdas, aktif, sekaligus beriman dan bertakwa dalam menjunjung nilai-nilai Islam tentunya. Inilah dia Ramadan Corner. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Ahmad Royani MPDI. Assalamualaikum Bapak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita bertemu lagi nih ya Bapak. Alhamdulillah. Sehat, Mbak Ani? Alhamdulillah Bapak sehat. Masih tetap puasa ya? Oh, masih Bapak, masih. Alhamdulillah, oke. Jadi tema pada minggu kita hari ini yaitu tentang puasa sebagai latihan ruhani untuk menguatkan disiplin dalam belajar. Mungkin bisa dimulai nggak Bapak ya? Oke. Monggo Bapak bisa dijelaskan tentang tema kita pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wa wabarakatuh. syukurillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat UT yang berbahagia, tidak terasa ya, kita sudah di minggu Ketiga ya. betul Oke, sekali. di minggu ketiga. Semoga Ramadan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin. Oke. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kedamaian. Islam tentunya Betul, Mbak Anggi ya. iya. Islam itu adalah agama yang selamat kan seperti itu. Iya, betul. Oke. Semoga ini sudah hampir selesai Iya, Ramadannya. tidak terasa ya Bapak Tidak ya. terasa Iya. ya. Tentunya hikmah yang bisa kita ambil dari ini semua banyak. Ya, banyak sekali. Betul. Salah satunya seperti yang saya sampaikan di minggu Pertama, adalah sabar iya, ya, sabar. menahan Hawa nafsu, emosi gitu kan. Betul. Oke. Mbak Anggi, Imam Al-Ghazali ya menerangkan bahwasanya hakikat puasa itu ya ada sisi batin yang harus dikuatkan. Sisi batin yang harus dikuatkan. Tidak hanya menahan lapar ya, minum, tapi yang paling terkuat itu adalah nilai kebatinan kita ya untuk merefleksikan hakikat dari puasa itu. Nah, itu ya hakikat dari puasa itu. Dalam pandangan Al-Ghazali itu menyebutkan bahwasanya ada beberapa hal ya tentang makna puasa itu sendiri gitu kan ya, tentang makna puasa itu sendiri. Yang pertama itu apa? Adalah puasa pendengaran. Nah, ini tahu enggak puasa pendengaran itu apa? Mungkin Sulit ya? yang gibah-gibah itu ya. Nah, itu ya yang Mendengarkan gibah-gibah. Itu Mbak. Jadi hakikat dari puasa itu ya tidak hanya puasa ini ya, puasa yang hanya tidak makan, minum, apalagi puasanya tidur terus itu kan. Janganlah. Jangan, enggak boleh. Katanya teman-teman era kekinian jangan deh ya gitu kan. Jangan gitu. Mosok posone turut tok. Wedhus iso gitu kan. Nah, jangan. Oke. Adalah puasa pendengaran. Apa itu puasa pendengaran? Telinga kita ya, hal-hal yang tidak layak masuk ke pendengaran kita ini ya. Telinga. Telinga ini banyak menyerap informasinya. Iya, betul. Kadang-kadang informasi yang katanya hoax gitu ya. Hoax. Nah, itu mudah kita cerna. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ya untuk menjaga puasa pendengaran itu?
teman-teman mahasiswa itu harus mampu untuk mendengarkan hal-hal yang positif dan memperkuat nilai motivasi pada dirinya. Nah, itu ya, nilai motivasi pada dirinya. Mendengar, ya mungkin ini puasa ini kan banyak sekali tausiah-tausiah, apalagi di UT ada UT Karner ya. Ya, Nah, betul, Pak, di itu bulan. saya kira menjadi sesuatu yang penting untuk dijadikan sebagai langkah awal. Untuk apa? Untuk mendengarkan hal-hal yang positif gitu. Yang positif. Jangan hanya scroll TikTok ya, ke bawah lagi, Iya, ke gak depan, ke habis-habis itu, atas. Bapak. Nah, itu habis itu lihat statusnya temennya. Ini kok sudah beli baju gitu ya. Saya kok belum gitu. Itu jangan. Apalagi mendengarkan sesuatu yang tidak baik untuk didengar. Itu jangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, yang artinya itu seperti ini. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Nah, maknanya apa? Kadang-kadang itu kita itu terbawa dengan suasana berita yang viral, yang kadang-kadang tidak tahu viralnya itu benar atau tidak. Makanya tugas mahasiswa itu selain mendengar, nanti kan ada tugas akhir ya, selain mendengar, salah satunya itu ya harus bisa melihat secara langsung gitu ya. Makanya Al-Ghazali menyebutkan selain puasa pendengaran adalah puasa lisan. Lisan nih. Nah, jangan sampai teman-teman itu dalam kegiatan puasa tidak makan, tidak minum ya, tapi lisannya itu tidak terkontrol. Iya. Hakikat puasa lisan itu seperti itu ya. Berkata sesuatu yang tidak berfaedah ya. Makanya saya senang di kegiatan ini teman-teman melantunkan Al-Quran seperti teman mahasiswa Mbak Anggita ya. Nah, itu saya senang sekali. Teman-teman di beberapa kampus, sekolah juga melakukan hal yang sama. Nah, ini saya kira bisa dikembangkan, tidak hanya di bulan puasa. Ya mungkin kalau di bulan puasa hampir per minggu, kalau di bulan lain bisa melakukan kegiatan yang sama tapi 1 bulan sekali. Nah, itu bisa dilakukan saya kira. Tadi itu untuk mengurangi lisan kita biar tidak berbicara hal-hal yang tidak berfaedah atau bermanfaat. Yang ketiga adalah puasa penglihatan. Nah, ini yang cukup sulit ya. Banget itu, Bapak. Update status, lihat status kan seperti itu ya. Betul. Karena namanya HP, handphone itu kan menjadi sesuatu yang nomor 1 ya. Apa istilahnya? Kebutuhan primer saya kira ya. Iya. Mbak Anggita kalau ketinggalan dompet sama handphone, milih mana? Dompet. Milih dompet. Dompet. Masa milih dompet? Nggak yakin saya ya. Pasti yang dicari handphone saya mana. Kalau dompetnya ketinggalan, ya enggak jadi masalah. Saya pun juga seperti itu. Karena ini ya, handphone ini adalah kebutuhan primer yang sekarang semua orang berkomunikasi lewat handphone ya, HP. Itu Mbak Anggita. Nah, yang keempat apa selain puasa penglihatan adalah puasa anggota badan secara keseluruhan. Dari ujung kepala ya, rambut sampai kaki ya, kita harus berpuasa. Telapak kaki kita bawa kemana di bulan puasa ini. Nah, ini hikmahnya apa? Ini sebagai sekolah ya, sekolah atau tempat belajar kita di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang akan datang itu agar bisa memperkuat gitu ya, memperkuat atau memberikan motivasi untuk melangkah hal-hal yang baik. Tangan kita tidak hanya untuk scroll ya nulis gitu kan. Teman-teman mahasiswa ya harus nulis, ke perpustakaan, membaca. Apalagi perpustakaan kan sekarang sudah serba digital gitu kan, bisa dibaca. Itu saya kira penting.
Yang kelima apa? Puasa dari berlebihan saat berbuka. Nah, ini Mbak kita ya. Waduh, itu saya banget, Mbak. Ya, enggak hampir semua lah Iya, ya bener. masyarakat di Indonesia, khususnya di Jember ya. Kalau sudah berpuasa itu kan angan-angannya besar gitu kan ya. Iya. Pengen masak iki, masak iku gitu kan. Padahal kalau kalau Anda lihat dan ya coba Mbak Anggita rasakan, maksimal 10 menit kita menikmati makan itu. Iya. Maksimal. Wis kekenyangan. Nah, itu ya, kekenyangan. Makanya hakikat dari puasa untuk tidak berlebihan saat berbuka, kita harus mengontrol. Jangan sampai pengeluaran kita sebelum puasa itu lebih banyak puasa, belanja kita, beli takjil, mulai dari pentol ya sampai ibunya pentol itu dibeli semua kan kadang-kadang. Ibunya pentol itu apa? Itu kan ada yang lebih besar-besar itu ya. Nah, itu Mbak Anggita ya. Saya kira itu beberapa hal, 4 hal itu mulai dari puasa telinga hingga puasa untuk tidak berlebihan dalam berbuka itu harus kita lakukan ya. Nah, itu saya kira beberapa hal yang saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penyampaiannya dan juga pelajarannya ya. Sangat bermanfaat banget buat kita ya. Jadi ini ada pertanyaan Bapak dari mahasiswa kita ya. Yang pertama, kita sering mendengar puasa sebagai ibadah. Betul. Tapi bagaimana jika kita melihatnya sebagai sebuah latihan? Latihan apa yang diberikan puasa untuk mengasah disiplin kita dalam belajar nih Bapak? Menurut Bapak gimana? Iya betul. Puasa itu sebagai latihan betul. Latihan untuk apa? Untuk menggapai ibadah lebih sempurna lagi. Nah itu lebih sempurna lagi. Latihan. Ya latihan. Dalam pandangan Al-Ghazali juga menjelaskan ya, akhlak itu kan sama dengan perilaku, gitu kan? Akhlak itu sama dengan perilaku. Perilaku itu apa? Perilaku itu adalah aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman mahasiswa UT ya, khususnya umumnya untuk kita semua, pada prinsipnya ya, belajar yang baik itu ya adalah menata niat. Niat nawa itu. Niat ingsun gitu kan. Belajar ning UT ya krana Allah Ta'ala. Nah, itu karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang harus ditekankan awal agar niat kita itu baik gitu kan, niat baik, lalu akhirnya apa ya, perilaku kita ya juga menjadi mahasiswa beneran gitu kan, mahasiswa beneran, tidak hanya mahasiswa yang datang duduk dengerin gitu ya, istilahnya itu hanya delongop gitu kan, tidak gitu ya, tetapi tidak hanya melihat gitu aja, tapi teman-teman bisa memperkuat gitu kan, memperkuat apa nilai kemahasiswanya itu menjadi mahasiswa yang benar. Nah, itu tidak hanya D3 tadi itu ya. Nah itu ya D3 istilahnya. Duduk, diam, delongop ya. Delongop itu apa? Bengong gitu aja kan. Ini apa yang dibicarakan dosen, tugas saya apa nggak tahu. Jangan sampai terjadi di mahasiswa UT ya. Nah, itu atau teman-teman yang lain lah, jangan seperti itu. D3 istilahnya ya. Oke. Ya siap. Itu, ini ada pertanyaan selanjutnya Bapak. Nomor 2 dari mahasiswa juga. Ya, bagaimana puasa dapat menjadi latihan rohani yang membantu seseorang mengembangkan disiplin dalam belajar? Ya, mengembangkan disiplin dalam belajar. Ya, makanya hakikat dari puasa tadi itu salah satunya itu adalah ada beberapa hikmah puasa ya. Ada hikmahnya itu adalah meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu rasa percaya diri dengan cara apa? Dengan cara syukur. Nah, itu dengan cara syukur. Nah, dalam kegiatan sehari-hari biasanya kita sebagai
manusia itu kan hanya bergantung gitu ya, hanya bergantung kepada kepada ego kita. Nah, itu enggak boleh. Makanya silakan perbanyak teman, perbanyak wawasan ya. Dan yang paling terpenting harus diperbanyak belajar. Nah, itu perbanyak belajar untuk meningkatkan kualitas tadi itu. Nah, mumpung di bulan puasa ya perkuat kualitas diri melalui nilai-nilai keagamaan. Nah, itu yang paling terpenting. Maca Al-Quran, tadarus ya, tadarus. Lalu ya ada sholat sunat ya, sholat sunat itu kan banyak macamnya. Nah, itu. Lalu yang paling terpenting adalah mengoptimalkan sholat berjamaah, itu penting juga. Nah, itu. Jangan sampai puasa kita itu ya dijadikan sebagai alasan untuk terus tidur. Nah, ya, tidur dari pagi hari hingga sore hari. Jangan. Makanya silahkan itu dijadikan sebagai momentum untuk refleksi atau muhasabah untuk memperkaya diri melalui nilai-nilai keagamaan. Iya, siap. Ini pertanyaan terakhir Bapak dari mahasiswa juga ya. Apa langkah konkret nih Bapak yang bisa dilakukan agar semangat belajar tetap terjaga selama berpuasa? Langkah konkret. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satu hikmah puasa itu adalah mengontrol diri kita. Ya, diri kita. Mengontrol diri kita dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu esensinya tidak hanya makan minum saja, ya, tapi yang membatalkan puasa itu adalah nafsu kita kalau tidak terkendali itu juga mengurangi, gitu kan? Mengurangi apa? Mengurangi pahala puasa. Nah, itu aja dulu. Kita harus bisa mengontrol diri kita, ya, untuk apa? Ya, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita ya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, itu tadarus, baca Al-Quran ya, dan melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya. Nah, itu apalagi dengan dikuatkan dengan sholat berjamaah itu saya kira hikmahnya cukup besar untuk bisa memperkaya diri kita di bulan yang penuh hikmah ini. Nah, itu Mbak. Begitu ya Pak ya. Mungkin Bapak berkenan untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke. Gini Mbak Anggita ya. Hakikat puasa itu kan tidak hanya menahan diri dari makan, minum ya. Lalu juga yang mungkin sesuatu yang membatalkan puasa lainnya. Tapi hakikat puasa yang baik dan benar itu ya menjadikan diri kita itu agar lebih baik, ya, lebih bijaksana, ya, lebih baik, bijaksana dan istiqomah untuk apa? Untuk melakukan aktivitas yang positif. Kalau untuk mahasiswa ya terus belajar dan belajar. Di pertemuan pertama dulu ya, saya mengibaratkan sebagai ilmunya padi. Iya, ilmunya kun padi. parian walatakun pakisan. Itu ilmu padi itu coba ada lagunya itu coba dilihat. Maknanya mendalam sekali ya, maknanya mendalam. Nah, itu saya kira ya. Jadilah seperti padi, jangan jadi seperti pakis. Bukan kangkung ya. Kalau kangkung itu dienseng-enseng ya. Tapi pakis seperti ya, pakis. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Anggita. Ya. Jadi itu ya teman-teman, cara kita di bulan Ramadan agar kita menahan hawa nafsu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi itulah cara-cara kita di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan, kita kerjakan gitu ya, untuk mengurangi dosa gitu dan menambah pahala gitu ya. Jadi mungkin itu Pak, itu saja Bapak
podcast kita pada hari ini. Mungkin bisa saya tutup dan terima kasih atas Sama-sama. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.